Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihat." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4, salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias." Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas." Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, saya akan memberikan renungan yang berjudul "Mendengarkan Panggilan Menjadi Pengikut Yesus". Suatu kecenderungan bagi kita manusia untuk bertemu dengan orang yang terkenal, terpandang, dan sukses, bukan? Lalu, mungkin dengan begitu mudahnya kita manusia mendengarkan dan mengikuti perintahnya. Saudara-saudari terkasih, dalam renungan kali ini, saya akan men-sharingkan bagaimana menjawab panggilan Tuhan kita Yesus Kristus. Penginjil Yohanes tidak menceritakan Tuhan Yesus sebagai seorang pemimpin atau tokoh yang terkenal. Namun, menjadi pengikut Kristus adalah menjadi pengikut orang yang tujuan hidupnya untuk menjadi korban demi menyelamatkan manusia. Dan menjadi pengikut Kristus harus rela berkorban, rela menderita, bahkan sampai mati. Jadi, bersediakah kita mengikuti Tuhan kita Yesus Kristus? Dan bagaimana cara kita menjawab panggilannya? Yaitu dengan mengimaninya, mengikuti kegiatan religius seperti misinar,
atau menjawab panggilan Tuhan kita Yesus Kristus untuk menjadi biarawan atau biarawati, menjadi pastor dan suster. Jadi, saya mengajak kita semua untuk mendengarkan dan mengikuti panggilan menjadi pengikut Kristus. Amin.